itu mengandung kuasa yang mengangkat pengharapanmu nak. Saya tidak tahu perkara-perkara yang saudara. Kalau saya mau egois, saya tidak mau tahu perkara-perkara yang saudara alami. Maafkan saya. Tapi pada kesempatan ini, firman Tuhan ingatkan, dalam perkaramu yang sangat rumit itu, yang tiada taranya itu, ada Tuhan. Ada Tuhan. Panggil dia dalam nama Tuhan Yesus. Panggil dia. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu dari teman kelas anak saya, Novia. Dan kami ngobrol. Anak kami lagi futsal, lagi eskul futsal. Kami menunggu. Kami ngobrol saudara. Dan ternyata suaminya sudah sakit stroke 2 bulan mulai 2 bulan yang lalu. Setelah stroke tidak bekerja lagi. Sebelumnya bekerja di kafe. Suami istri bekerja di kafe setiap malam. Dan tiba-tiba suaminya stroke, tidak dapat bekerja lagi. Dan mereka harus berhenti bekerja. Tidak punya penghasilan. Sementara anak harus sekolah. Dan hidup harus makan. Hidup harus berubah. Dia mengurus suaminya. Dan saudara-saudaranya berkata, pulang saja ke Sulawesi. Mereka orang Sulawesi. Karena masih ada orang tuanya di Sulawesi. Orang tuanya pun sudah tua. Jadi ibu ini tidak mau untuk pulang ke kampung halamannya. Tetapi ibu ini bertahan. Apa saja dia kerjakan disuruh sama tetangganya. Jadi kan ke belakang tetangganya baik-baik, katanya puji Tuhan. Dan sesekali membantu. Dan satu pergumulan ibu ini bukan cuma hanya mencari penghidupan untuk setiap hari. Pergumulannya untuk membantu suaminya, untuk pemulihan kesehatannya, untuk membawa terapi. Tetapi seringnya suaminya berontak, putus asa. Sementara anaknya, anak yang seumuran dengan Novira, punya keterbelakangan. Artinya emosi anaknya sering tidak terkontrol. Saya hanya berkata, ibu, mungkin daya upaya ibu untuk mengurus suami tidak berarti lagi di hadapan suamimu. Ajaklah anakmu berdoa. Apapun keadaan anakmu Jonathan, anaknya Nathan, apapun kondisi anakmu Nathan, apapun bahasanya anakmu Nathan, dalam keterbatasannya Nathan, ajak berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Mungkin doamu tidak berharga lagi untuk suamimu, aminkan. Doa anakmu membangkitkan kekuatan untuk suamimu. Pastikan itu. Saya percaya itu terjadi. Tuhan bekerja lewat anak. Saya bilang begitu saudara. Dan puji Tuhan, kami ketemu lagi. Kami berbincang. Dia terapkan anak yang punya keterbatasan, tingkah laku, hiperaktif dan tingkah berkata-kata terbata-bata. Dia ajak anaknya dengan bapaknya untuk berdoa minta kesembuhan. Ibu dan bapaknya punya kekuatan. Suaminya punya kekuatan dan semangat untuk pulang. Saya katakan kerjakan terus. Tuhan tidak meminta sesuatu kata-kata yang sempurna, tapi Tuhan meminta ketulusan hati dalam keterbatasan. Saudara, saya nggak tahu berpindah saudara pribadi lepas pribadi. Bahasa sederhana yang jauh keluar dari hatimu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan dengar. Bahasa kesakitan yang datang dari hati yang terpuruk, Tuhan dengar. Tinggal aku yang buruk, Tuhan
lihat teruslah. Jangan punya penyesalan, meminta gunung-gunung menimbunimu, menutupimu, menghindarimu. Tapi lihat pengorbanannya di kayu salib. Lihat ketaatan Tuhan Yesus memikul kayu salib, perjalanan Via Dolorosa, mengantarnya ke Bukit Tengkorak sampai dia disalibkan. Stop mengolok-olok Tuhan Yesus dalam hidup kita, tapi bercermin, keselamatan Tuhan kerjakan karena Engkau berharga. Persoalanmu tidak ada apa-apanya dibanding keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Masalahmu tidak ada apa-apanya dibanding perjalanan yang Tuhan Yesus lakukan sampai di kayu salib, memberimu keselamatan hari ini, besok, bahkan sampai selamanya. Yuk saudara, belajar mengekang diri kita, belajar mengekang kesenangan-kesenangan kita. Kalau masih ada hari-hari ini, masih Tuhan percayakan menjadi berkat. Kalau Tuhan percayakan lagi, segampangnya kita dicabut, disenggolnya aja di jalan raya bisa langsung deh. Tapi kalau ada masih sampai detik ini, semua karena anugerahnya dan Tuhan ingin kita menjadi berkat. Sebagai anak-anaknya kita menjadi berkat, kita berarti, kita berharga. Katakan pada dirimu, aku berharga. Aku berharga. Aku berharga. Kalau bukan dirimu yang berkata dirimu berharga, siapa lagi? Ini suara Tuhan. Adakah orang lain berkata engkau berharga bagimu? Terbatas saudara. Saya berharga bagimu Pak Munte, terbatas. Kalau saya sudah penyakitan, tidak berarti lagi, membuat dia susah. Udah mah, pulang aja ke Tuhan. Engkau tidak berharga lagi. Aku udah capek mengurusmu. Bisa. Bisa saudara. Jadi kalau bukan diri kita, Roh Kudus ingatkan, kalau kita berharga, makanya ditebus Tuhan di kayu salib. Siapa lagi? Katakan pada dirimu, aku berharga. Walaupun orang di sekitarmu tidak menghargaiku, aku berharga bagi Tuhan. Jangan menutup dirimu, tapi buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka dirimu dalam pengharapan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jangan saudara. Kalau kita mengenali diri kita dengan segala tingkah laku kita, ayo bercermin kepada kasih karunia Tuhan, bercermin kepada kasih pengorbanannya. Dia tidak menghakimi kita, walau sangat jauh perbedaannya, tapi luar biasanya Tuhan, Dia tidak menghakimi kita. Kamu begini, tidak saudara. Tapi kembali, ampunilah mereka. Penerimaannya itu luar biasa saudara. Tuhan Maha Pengampun dan Dia lakukan. Sampai detik ini, bukan hanya ilusi, bukan hanya mitos Yesus mati di kayu salib, tapi faktanya Dia mati di kayu salib itu ada sampai sekarang dan dilayani semua orang Kristen, orang yang percaya. Percaya teruslah akan Tuhan Yesus. Percaya teruslah akan pengorbanannya itu. Dalam suka maupun duka. Jangan dalam suka saja, dalam susahmu, dalam dukamu, dalam pahitmu, dalam keterpurukanmu, percaya teruslah kepada pengorbanan itu, kepada nama yang sudah menyelamatkanmu. Percaya teruslah saudara. Percaya. Kemarin kami mengadakan acara penghiburan di Depok. Ibu yang meninggal ini adalah kakak saya.
bersaudara ya saudara. Tapi kalau dalam arisan kami satu kumpulan, kami mengadakan penghiburan di sana. Ibu ini sudah 2 tahun lebih sakit terbaring di tempat tidur. Diperiksa tidak punya penyakit, hanya saja tubuhnya semakin melemah, semakin hari semakin melemah. Daya untuk makan juga sudah semakin sedikit. Saking lamanya terbaring dalam kesakitannya, badan belakangnya sudah melepuh. Kadar gula dalam tubuhnya numpuk dan makin melepuh. Suaminya juga sudah tua. Saat mereka berdua di rumah, anak-anaknya sudah pada kerja dan sudah pada menikah, suaminya selalu berkata, membisikkan kepada telinga istrinya, apa yang bisa kulakukan sama kamu? Kamu tidak bicara lagi, kamu tidak makan lagi, adanya kamu diam saja. Kalau kamu sudah lelah, berserulah kepada Tuhan. Dia bisikkan kepada istri. Dia bisikkan. Dia sendiri juga sudah tua dan sudah sakit-sakitan. Dia ada pengakuan, saya sendiri juga sakit. Kamu sakit. Dan saya tahu kamu sudah lelah dengan sakitmu. Yuk panggil Tuhan. Yuk berseru kepada Tuhan. Itu sudah tua saudara, umur 82 tahun. Secara manusia masih berguna enggak saudara? Masih berguna? Usia 82 tahun, tua, sakit-sakitan, tidak berguna lagi. Tapi karena dia berharga di mata Tuhan, dia sadar tidak punya kemampuan lagi, dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak sia-siakan nama Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan Yesus itu, dalam masa keterpurukannya, dalam masa kelemahannya. Bagaimana kita yang masih sehat ini? Apa karena masih sehat? Aku masih sehat, belum butuh. Nantilah. Jangan saudara, kita tidak tahu hari kita. Usia kita tidak tahu. Tapi hari kita dipanggil, kita tidak tahu. Usia kita bisa kita tahu, hari kita dipanggil kita tidak tahu. Hari kelahiran kita tahu, tanggal kelahiran kita tahu, tapi hari dipanggilnya kita tidak tahu. Entah hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kita tidak tahu. Yang tahu hanya yang hidup dan yang mengetahuinya. Jadi yuk saudara, jangan main-main lagi. Hanya satu pengharapan yang membawa kita kepada kekekalan. Ibu Gembala ingatkan di komsel yang lalu, hidup ini perlu memikirkan kekekalan. Bukan hanya kesenangan diri di dunia ini, tapi perlu memikirkan hidup yang menuju kekekalan itu. Dan menuju kekekalan itu hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan, hanya Tuhan Yesus. Jadi berdiri teguhlah dalam pengharapan kepada Tuhan. Setia terus dalam pengharapan kepada Tuhan. Setia mengiring Yesus dalam hidupmu hari-hari ini. Walau penawaran dunia itu lebar, pengharapan pada Tuhan hanya tertuju ke atas. Sementara pengharapan dalam dunia ini mutar dari kiri ke belakang, mutar. Pengharapan dunia banyak, penawarannya banyak, yang menggiurkan dan menyenangkan hati ini. Sementara satu pengharapan naik hanya kepada Tuhan. Mungkin di sisi-sisi pengharapan kepada Tuhan itu tipis. Kalau dibilang hanya seujung jari naik pengharapan kepada Tuhan, pengharapan di sekeliling kita dari dunia ini menawarkan kita, mana lebih kuat? Jalan menuju surga sempit, ya itulah pengharapanmu kepada Tuhan itu hanya
Walau penawaran dunia ini lebar, luas, panjang, menyegarkan, menyenangkan, tapi jangan pernah lepaskan satu benang pengharapan kepada Tuhan. Yuk saudara, hidup ini bukan hanya di dunia ini, tapi hidup di kekekalan nanti. Amin saudara. Saya tidak banyak berkata-kata akan kebenaran firman Tuhan, tapi ingatlah bahwa hidup yang kita lakukan, hidup yang mungkin jauh dari Tuhan, berubah. Hidup yang diampuni Tuhan, berubahlah terus. Pertobatan yang terus Tuhan kerjakan, yuk kita kerjakan bersama Tuhan. Karena bukan karena Tuhan kita tidak sanggup, karena bukan karena Tuhan kita tidak sanggup, tapi yuk pertobatan dan pengenalan akan Tuhan terus kita pegang sampai kita di kekekalan nanti. Kita boleh baca di ayat yang pasal 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tadi saya katakan, dalam keterpurukanmu tidak tahu berdoa, ingat nama Yesus. Seorang penjahat yang dihukum mati, disalib bersama Tuhan Yesus, dia sadar. Walau orang-orang semua di sekelilingnya menghujat Yesus, tapi yang seorang itu dia sadar bahwa Tuhan Yesus orang benar. Tuhan Yesus orang benar. Tidak sepantasnya disandingkan dengan dirinya seorang penjahat. Dia sadari itu dan dia panggil, Yesus, ingatlah saya saat engkau tiba di kerajaan. Walau perbandingannya seperti langit dan bumi, tapi karena dia tahu Yesus orang benar, Yesus orang baik, Yesus Raja, dia panggil. Yesus orang baik, dia maha pengasih, dia panggil Tuhan Yesus. Terkadang kita salah satu penjahat itu. Yuk, mari sadar dan menyesal dan memanggil Tuhan Yesus dan berpengharapan kepada Dia. Amin. Haleluya. Mazmur 103 ayat 3 sampai 4 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Itulah yang dilakukan Tuhan, karena kita orang-orang berharga di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri dan kita puji Tuhan. Besar mulia kasih-Mu. Nanti doa firman Tuhan saya serahkan kepada Tuhan.